Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bi fadlika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah ini, dalam suasana pandemi Covid, kita semua masih dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka masih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita berusaha bersama-sama dalam pandemi Covid ini untuk menjaga dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, setelah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dalam, tidak lupa, marilah bersama-sama kita hadiahkan sholawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para pemirsa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama saya Ustadz Mulyadi, penyuluh Kecamatan Siak, dalam rangka untuk menambah sedikit mau'izatul hasanah dalam pandemi Covid. Pada kesempatan hari ini, marilah kita ambil tema kemuliaan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dialah Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama benda yang ada di alam dunia ini. Summa aradum alal malaikah, lalu kami kemukakan kepada para malaikat bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Faqala ambi'uni, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ambi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Berikanlah keterangan kepadaku tentang nama-nama yang telah disebutkan oleh Nabi Adam tadi, jika benar-benar engkau adalah makhluk yang paling benar. Ini adalah statement Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka ingin menunjuk khalifah Nabi Adam alaihissalam di atas muka bumi ini. Akan tetapi para malaikat menyanggah bahwa dialah makhluk yang paling benar, yang paling suci, yang bisa untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Lalu firman Allah berikutnya disambungkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata para malaikat? Maha suci Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, zat yang maha bijaksana, yang maha tahu dan maha bijaksana. Para pemirsa Siak TV di mana Anda berada, mudah-mudahan
ilmu yang telah dititipkan kepada kita semua, dimanapun Anda berada, apapun pekerjaan dan profesi Anda, kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ilmu itu adalah salah satu pelajaran yang telah didatangkan oleh Allah lewat Nabi Adam alaihissalam. Dan kita sebagai makhluk manusia yang telah siap untuk menerima amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas muka bumi ini, mari bersama-sama kita kembangkan, kita manfaatkan ilmu yang ada di alam muka bumi ini. Dan dengan ilmu itu, maka kita akan bisa hidup di alam dunia ini sebagaimana yang telah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengatur alam dengan baik, bisa memproses dan menjadikan tumbuh-tumbuhan dan juga manfaat-manfaatnya ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia yang ada di alam dunia ini. Sehingga dengan ilmu tersebut kita merasa bersyukur bahwa ilmu adalah salah satu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Allah dengan demikian menjelaskan kepada kita begitu jelas dan terang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya menyampaikan, kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban wala takun khomisan. Apa kata Rasulullah? Jadilah kamu orang yang alim, orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan pelajaran, atau orang yang cinta kepada ilmu. Wala takun khomisan, dan janganlah engkau jadi orang yang kelima, yaitu orang yang sama sekali tidak sempat untuk menjadikan dirinya mengajar, tidak sempat untuk menjadikan dirinya mendengarkan pelajaran, tidak sempat dirinya untuk belajar, dan juga tidak sempat dirinya untuk mencintai pelajaran tersebut. Maka orang yang kelima tersebut adalah sangat rugi di hadapan Allah dan di sisi manusia. Dengan ilmu, orang yang alim, orang yang senantiasa menebarkan ilmunya kepada masyarakat yang membutuhkan, ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa mengerti peradaban dunia, bisa mengerti manfaat dan isi dunia, dan bisa kita dijadikan orang yang mulia baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di sisi sesama manusia. Ini adalah dikarenakan ilmu yang kita miliki itu dan benar untuk kita laksanakan dan kita ajarkan kepada manusia, dan manfaatnya juga untuk manusia dan kita semua. Mudah-mudahan dengan kemuliaan ilmu yang sama-sama kita tuntut, ini akan menjadi contoh dan suri tauladan untuk di masa-masa yang akan kita datang. Para pemirsa Syiak TV dimanapun Anda berada, kita kembali ke khazanah ilmu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa jadilah orang yang mengajar. Salah satu kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mengajarkan manfaat ilmu kepada orang yang lain, sehingga orang tersebut dapat mengerti bagaimana manfaat terhadap ilmu tersebut dan juga dapat diamalkan, sehingga sampai ke anak cucunya, bahkan hingga akhir hari kiamat ilmu ini akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, di dalam satu keterangan kitab tasawuf mengatakan bahwasanya untuk belajar ini tidak mesti kita harus kembali kepada dari awal alif bata,
ataupun mengaji tentang awal-awal, tetapi sepaling tidak adalah ilmu yang diajarkan kepada orang yang ketika itu akan menyentuh satu kewajiban. Katakanlah dikala kita dalam kondisi dewasa yang seperti ini, tidak sempat dari kecilnya untuk menuntut ilmu, bahkan ketika itu memang susah untuk mencari orang alim, maka sekarang yang menjadi kewajiban kita adalah di mana pekerjaan yang harus kita kerjakan ketika itu, maka ilmu itulah yang harus kita tuntut. Seperti para adik-adik kami yang sudah menganjak dewasa, maka bagi mereka salah jadi satu kewajiban untuk mempelajari bagaimana hidup dalam berumah tangga. Dan itu lebih penting daripada untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena hidup dalam masa dewasa dan berumah tangga ini adalah pekerjaan yang memang harus perlu untuk diketahui dasar-dasar ilmu, sehingga nanti terciptalah dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu, para adik-adik kami yang ada kesempatan untuk menuntut ilmu, kiranya lah mari bersama-sama untuk kembali lagi kita mendekatkan kepada para ulama, para alim yang tahu tentang pakar-pakar ilmu tersebut. Dan bisa juga contoh-contoh ilmu yang lainnya, di mana ketika itu kita akan melaksanakan satu pekerjaan tersebut. Selanjutnya, dalam satu keterangan juga dikatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak dilaksanakan, ilmu yang tidak diamalkan, ini ibarat pohon kayu yang tidak berbuah. Jadi alangkah ruginya makhluk seperti pohon kayu yang tidak ada buahnya, walaupun itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sungguh nista baginya, kan tidak ada manfaat sama sekali untuk orang lain. Oleh karena itu jadilah kita imtisilah, jadilah contoh bagaimana kita jadikan diri kita itu sangat bermanfaat kepada manusia. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas man ta'alama linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Artinya di dalam ruas sendi kita itu setiap hari ada amal ibadah yang harus kita sumbangsihkan kepada orang lain. Bukan hanya ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, tetapi juga ada bantuan-bantuan secara material yang harus kita berikan kepada orang lain. Dan bukan hanya itu juga, merupakan doa dan dukungan, sokongan, bahkan satu nasihat sekalipun, ini seseorang itu akan bermanfaat di mata masyarakat, dimanapun mereka berada diletakkan, sehingga mereka akan sangat bermanfaat di sisi manusia. Inilah kata Rasulullah, khairun nas ma'an ta'allama linnas. Orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita melihat bagaimana betapa pentingnya ilmu ini, kita tidak segan-segan untuk menjadi guru, menjadi dosen, menjadi kiai, untuk mengajarkan, ya, ustadz, ustazah, untuk mengajarkan kepada putra-putrinya, kepada anak didiknya, kepada para santrinya. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah au muta'aliman, atau menjadi orang yang belajar. Karena tidak semua orang sempurna menjadi orang yang tahu dan alim. Tetapi di sisi lain juga memang Allah memberikan takdir kepada kita, kita lebih kurang daripada orang lain. Artinya kita harus masih banyak perlu lagi untuk belajar menuntut ilmu, yang bukan hanya pentingnya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat untuk manusia itu memang sangat penting sekali.
dan itu perlu kita tuntut. Dan ini juga sumbangsih kepada para pemuda dan pemudi di mana umurnya yang masih sangat bisa untuk dikelola dan dimanfaatkan di masa mudanya. Ini sungguh sangat mulia, karena bukan hanya satu ilmu yang harus dituntut, tapi nanti ketika kita sudah tua barulah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya dan pentingnya ilmu yang kita pelajari ketika dulu. Tapi alangkah malangnya bagi kita yang sudah tua-tua, yang sudah senja usianya, tidak sempat lagi menuntut bagaimana anak muda sekarang. Untuk itu perlu sekali ilmu-ilmu yang kita tuntut itu adalah di masa muda. Karena kata Rasulullah, jagalah masa mudamu sebelum datang tua. Jagalah masa kesempatanmu sebelum datang sempit. Dan jagalah masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini adalah merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana kita sebagai kaula muda dan mudi ini bisa menciptakan dan juga bisa mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu manfaatnya menjadi orang pendengar. Kita untuk menjadi murid, menjadi santri tidak mungkin lagi karena kita sudah bekerja di masing-masing tempat. Jadi ada lagi solusi yang telah diberikan oleh Rasulullah, Ausami'an, menjadi orang yang mendengar. Untuk itu kita kembali lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sumber-sumber daripada ilmu maupun informasi-informasi yang datang dari ilmu itu, ini bisa kita pelajari dan bisa kita ambil lewat pendengaran. Zaman sekarang sudah canggih, ada HP, ya, ada elektronik, ada TV, dan juga ada berbagai macam informasi lewat Facebook, WA, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sarana dan prasarana bagi kita yang sudah berada di posisi dalam keadaan sibuk. Ini kita tidak terlepas daripada untuk belajar, walaupun hanya sekedar melihat informasi-informasi yang datang kepada kita. Ini begitu pentingnya. Dengan alat teknologi yang begitu canggih ini tidak mengurangi rasa untuk kita tidak bisa menuntut ilmu. Dan Allah akan pertanyakan kelak, kenapa kamu tidak sempat belajar? Ini tidak ada jawaban yang harus kita jawab, karena banyak kesempatan sekali. Hanya kitalah yang bisa memilah dan memilih untuk bagaimana kita bisa mendengarkan ajaran-ajaran ilmu Allah yang telah diberikan kepada kita. Lalu yang terakhir, yang kelima, wala takun khomisan, dan janganlah jadi orang yang kelima. Siapa dia orang yang kelima tersebut? Orang yang bodoh di sisi Allah dan Rasulnya adalah orang yang sangat dibenci. Tetapi ada orang yang lebih dibenci daripada orang yang bodoh, yaitu orang yang tidak sempat untuk menjadi orang yang mengajar, tidak sempat menjadi orang yang belajar, tidak sempat menjadi orang yang mendengarkan pelajaran, dan tidak sempat pula menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Apa yang diperbuat oleh mereka adalah karena kelalaian diri kita, kelalaian dalam menjalankan kehidupan yang sangat salah ini, karena dalam pemikirannya ilmu itu tidak penting, padahal kita bisa sesuatu itu adalah dikarenakan ilmu yang sudah diajarkan kepada orang-orang yang terdahulu. Zaman dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang pertama sekali memberikan gelar kepada para sahabat dengan RA radhiyallahu anhu. Dan zaman sekarang tidak begitu asing lagi gelar-gelar yang diberikan kepada orang-orang yang berilmu tentunya. SAG, DRS, insinyur, profesor dan sebagainya, itu adalah Allah terlebih dahulu memberi gelar kepada sahabat-sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu. Ini adalah salah satu keistimewaan, salah satu keutamaan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
dengan kita bersama-sama mendengarkan sekelumit yang telah kami sampaikan lewat Siak TV ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.